Oke, halo semua, selamat pagi. Balik lagi kita di mata pelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat-sehat ya dan tetap terus semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi reaksi redoks lagi. Tapi sebelumnya Ibu akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua teman-teman anak murid sekalian. Nah, kita akan mempelajari reaksi redoks. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah ilmunya. Berdoa masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita langsung mulai ke materinya. Sebelumnya kita akan review dulu nih. Di soal yang sebelumnya, di soal latihan yang pertama itu kan kebanyakan di soal yang pertama ini, mohon maaf salah nanti nih. Soal yang kedua yang tentang mengolah biji besi, reaksinya itu kan ini banyak-banyak dari jawaban semuanya itu adalah reaksi oksidasi, padahal itu salah. Ternyata ini adalah reaksi reduksi. Kenapa bisa dibilang reaksi reduksi? Karena dia itu melepaskan, dia kan ini ada Fe2 itu dia mengikat oksigen kan. Nah, oksigen ini kalau ciri-ciri dari reaksi reduksi kemarin yaitu melepaskan oksigen sesuai dengan yang reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen. Ini kan melepaskan. Nah, bedanya dengan oksidasi, dia itu menangkap oksigen. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin, soal kemarin yang nomor 1. Ini contoh soalnya itu adalah yang reaksi pembakaran dari gas LPG. Nah, ini reaksinya. Reaksi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Kenapa dia bisa disebut dengan reaksi oksidasi? Karena dia itu menangkap oksigen, itu ada O2-nya. Kan O2-nya itu dia berikatan dengan CH4. Makanya disebut dengan reaksi oksidasi. Jadi udah paham kan bedanya? Nah, untuk soal selanjutnya itu ada yang penentuan biloks dari Si pada SiO2. Jawabannya adalah kan yang A. Yang A itu -1. Nah, gimana sih cara penentuannya? Itu ada sebagian yang udah benar sih, tapi ada juga yang masih salah. Ini makanya dibahas lagi biar lebih paham. Nah, pertama-tama kita tulis dulu nih AlSiO2. Terus dikasih tahu cara pertama setelah habis kita nulis dari senyawanya, kita tulis biloks dari tiap unsurnya. Al itu kan biloksnya +3. Terus O2 itu biloksnya adalah -2. Ini ada di ketentuan yang ada di PowerPoint yang Ibu pernah share di Google Classroom. Nah, ini bilangan oksidasinya. Ditanyanya itu adalah Si. Si itu gimana cara nyarinya? Kita tulis dulu kayak gini. Nah, ini juga ada di ketentuannya. Karena jumlah biloks dari senyawa itu adalah 0, makanya ditulis sama dengan 0. 0 sama dengan bilangan oksidasi Al-nya itu kan +3. Terus ditanyanya X kan, itu saja dulu semuanya. Bilangan X itu adalah bilangan oksidasi dari Si. 0 sama dengan, tinggal dijumlah aja kan, jadi +3 - 2 sama dengan +1. Plus bilangan oksidasi dari Si. Terus ya udah deh, +1-nya itu dipindah ke ini, ke samping kiri. Jadi bilangan oksidasi Si adalah -1. Itu jawaban yang benar. Oke, seperti biasa Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu pertama tadi adalah peserta dapat menentukan jenis reaksi reduksi atau oksidasi dari suatu reaksi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan reduksi dan pengoksidasi. Nah, itu masih asing banget kan, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Tadi kita cuma review aja biar semangat. Nah, pertemuan sebelumnya itu kita udah bahas sampai ada 3 reaksi. Ada berdasarkan reaksi reduksi itu berdasarkan dengan 3. Yang pertama kan itu berdasarkan penerimaan elektron. Yang kedua pelepasan oksigen. Nah, yang ketiga ini reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini namanya sering kita sebut biloks atau BO, biar lebih singkat aja untuk penyelesaian dari soal-soalnya. Nah, di dalam bilangan oksidasi ini kan ada ketentuan yang sudah pernah dibahas di pertemuan yang sebelumnya kan, itu ada di PPT. Jadi
untuk mempermudah kita menyelesaikan soal itu bisa dilihat lagi, dibuka lagi PowerPoint-nya, dipelajari lagi. Nah, di bilangan oksidasi ini kita belum tahu nih reaksi reduksi itu yang mana, reaksi oksidasi itu yang apa. Nah, kita akan bahas. Nah, di sini udah ada reaksi reduksi. Gimana sih reaksi reduksi itu? Kalau misalkan dari bilangan Bilox, di sini ada Cu2+ menjadi Cu. Cu-nya itu adalah unsur bebas dan Cu2+ itu 2+ bilangan oksidasinya. Jadi reaksi reduksi itu reaksi yang mengalami Biloxnya yang turun, penurunan Bilox. Nah, kalau reaksi oksidasi, nah di sini ada contohnya yaitu ion Zn 2+, salah ini kayaknya. Ion Zn menjadi Zn2+. Bilangan oksidasinya Zn itu 0 karena unsur bebas. Kalau Zn2+ itu 2+, dia Biloxnya mengalami penaikan Bilox, maka reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami penaikan Bilox. Itu perbedaannya. Kalau reduksi itu mengalami penurunan Bilox, kalau oksidasi naik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gimana sih reaksi redoksnya. Kalau di bilangan oksidasi ini, reaksi redoks itu yang mengalami penurunan dan kenaikan. Ini adalah salah satu contoh dari reaksi redoksnya. Zn itu unsur bebas, maka Biloxnya 0. Terus kita lihat lagi nih, Cu itu 2+, terus Cu yang di sebelah kanan itu unsur bebas, maka 0. Lalu kita terus lagi cari yang mana yang bisa kita ketahui bilangan oksidasinya. -2 karena itu O, dan Zn ini bisa diketahui karena +2 itu ada di ketentuannya. Dan +2 sama -2 sama dengan 0 sesuai dengan aturan yang ada di pertemuan sebelumnya. Terus Zn itu mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Nah, itu tadi kan reaksi redoksnya. Nah, ini ada istilah autoredoks. Autoredoks itu nih contohnya ini. Autoredoks itu adalah suatu zat yang dia itu sama-sama mengalami penurunan dan penaikan dari bilangan Bilox. Jadi satu zat ini nih yang di stabilo in warna biru Na2S2O3 itu mengalami kenaikan dan penurunan Bilox secara bersamaan. Kalau yang tadi kan itu zatnya beda-beda, makanya ini disebut autoredoks. Gimana sih bisa diketahuinya? Nah, itu sama aja, kita harus tentukan dulu bilangan oksidasinya +2 karena jumlah yang di atas itu plus 2 yang di atas itu sebagai jumlah atau biar lebih mempermudah ketika nanti penulisan oksidasi dan reduksinya seperti ini. +2 ke S-nya itu turun menjadi reduksi, sementara yang atas itu oksidasi karena ada penambahan bilangan oksidasi. Oksidasinya naik, kalau reduksi itu turun. Ingat aja itu kalau bilangan oksidasi. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi pada reaksi berikut. Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe3CO2. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu bilangan oksidasinya. Seperti biasa bilangan oksidasi. Nah, yang di sini kita bisa ketahui Fe itu 3+ sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus sama C itu +2 karena O itu kan -2. Terus di sini yang sebelah kanan itu Fe-nya adalah 0 karena unsur bebas. Ini mohon maaf kurang ada tanda plusnya. Lalu ini kan -2. O itu -2, terus dikali 2 +4. Jadi C-nya itu +4. Jadi total dari CO2 itu sama dengan 0. Itu sesuai dengan ketentuan juga. Fe3+, terus dia itu mengalami apa yo? Reduksi. Betul sekali karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 3+ menjadi 0, turun dia nilainya. Terus yang kedua itu C mengalami oksidasi dari +2 menjadi +4. Dia naik 2 bilangan oksidasi. Ini seperti puzzle gitu. Jadi udah bisa kita ketahuin reaksi reduksi itu yang Fe. Nah, kalau reaksi yang oksidasi itu adalah yang C. Itu dia jawabannya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua yang tadi ada reduksi dan pengoksidasi. Reduksi adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi atau dia itu zat yang menyebabkan zat lain itu mengalami reduksi. Makanya disebut reduksi. Dia nama lainnya itu adalah reduktor.
Jadi buat lebih gampang, reduktor itu pasangannya oksidasi, sedangkan kalau pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Dia itu zat yang menyebabkan suatu zat lain itu mengalami oksidasi. Ya biar nggak bingung nih, ada oksidator pasangannya reduksi, intinya gitu aja. Reduktor pasangannya oksidasi, kalau oksidator pasangannya reduksi. Jadi kalau misalkan ada zat yang mengalami reduksi, maka dia itu oksidator. Kalau ada zat yang mengalami oksidasi, maka dia itu disebut reduktor. Seperti itu cara pemahamannya. Langsung saja kita ke contoh-contohnya. Di sini kita bisa ketahui yang mana reduktornya. Reduktornya itu adalah Zn karena dia mengalami oksidasi. Oksidatornya adalah Cu karena dia mengalami reduksi. Seperti itu. Sangat mudah sekali bukan? Lanjut ke contoh soal yang sebelumnya itu kita bisa tentukan reduksinya adalah kan Fe, maka dia itu adalah oksidator. Kalau oksidasi dia C kan, itu di sini oksidasinya adalah C, atom C. Dia akan mengalami reduktor. Dia sebagai reduktor perannya. Nah, daripada bingung lagi, kita masuk ke contoh soal. Tentukan reaksi reduksi, oksidasi, reduktor, dan oksidator pada reaksi berikut. Langsung aja nih soal yang pertama. Fe itu kan unsur bebas. Ini reaksinya adalah yang tertera di sini. Nah, langsung tentukan juga unsur bebas yang lain. Unsur bebas itu yang tidak terikat sama sekali dengan atom-atom lain, jadi dia tunggal. Terus abis itu H itu biloxnya adalah +1, Cl otomatis -1 karena +1 sama di +1 tambah -1 sama dengan 0. Terus jadi Fe itu ketentuannya adalah +3 dan Cl adalah -1 karena dia ada ketentuannya juga. Jadi bisa kita tentuin nih yang mana reduksi dan yang mana oksidasi. Oke, jadi di sini kita bisa ketahuin oksidasinya adalah Fe. Fe itu mengalami penaikan bilangan bilox dari 0 jadi +3. Sementara reduksinya adalah H, dari +1 menjadi 0, dia turun bilangan oksidasinya. Kita tulis nih, reduksi itu sama dengan H dan oksidasi adalah Fe. Jadi bisa kita tentukan juga si oksidatornya siapa, reduktornya itu siapa. Reduktornya itu Fe, reduktornya adalah 2Fe. Ini ditulis lengkap karena itu merupakan satu zat, satu kesatuan, satu zat yang padu gitu. Nah, kalau oksidatornya 6HCl, itu dia ditulisnya secara lengkap. Untuk soal yang nomor 2, contoh soal yang nomor 2, pertama-tama seperti biasa kita tentukan dulu biloxnya dari tiap unsur. Unsur itu kan ada S, O2, jadi satu-satu itu kita tentukan dulu. Kalau O itu biloxnya adalah -2, maka otomatis S itu 4. Kenapa dia 4? Karena O itu kan -2, itu karena ada 2 O, jadi -4, jadi sama +4. Terus ini -2 dikali 3 jadi 6, maka S jadi sama dengan +6. Setelah itu kita bisa tentukan reaksi reduksi ataupun oksidasinya. Nah, kita fokus ke bilangan oksidasi yang sudah dijumlahkan, yang paling atas itu yang tadi sudah dikali dan disetarakan sama dengan 0, itu kita bisa ketahui ini adalah +4 ke +6 itu oksidasi, sementara dari -4 ke -6 adalah reduksi. Setelah kita bisa ketahui reaksi oksidasi sama reduksinya, kita bisa tentukan reduktor dan oksidatornya. Nah, di sini reduksinya adalah O, oksidasinya adalah S, terus reduktornya adalah yang mengalami oksidasi berarti S. Sementara oksidatornya adalah O2, ditulis lengkap. Seperti itu. Oke, segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan ataupun kritik, saran, atau perbaikan atau koreksi buat Ibu, silakan disampaikan aja di grup WA. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga sukses. Selamat belajar, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.